Adik-adik, Lausa mau tanya nih, kalian apa kabar sih selama di rumah ini? Lausa harap kalian semua sehat, baik ya adik-adik ya. Yuk bersama-sama kita mau angkat pujian apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, mari puji Tuhan. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, lalu berdoa. Adik-adik, kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk ibadah sekolah minggu online. Bapa yang baik, kiranya Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Margiono, yuk kita siapkan hati kita mau angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Lausa berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Apalagi sebentar lagi kita akan memperingati Hari Paskah. Bagaimana persiapan adik-adik semuanya? Ada sukacita semuanya? Puji Tuhan, kita semuanya harus ada sukacita. Adik-adik sehat semuanya ya, tidak ada yang sakit. Mungkin ada yang sakit, ya segera berobat dan jangan lupa mohon pimpinan Tuhan. Adik-adik, pada kesempatan hari ini Lausa akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema orang lumpuh disembuhkan. Nanti adik-adik bisa membuka Alkitabnya yang diambil dari Lukas 5 ayat 16 sampai 27. Ya, Lukas 5 ayat 16 sampai 27. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari Lausa mengajak adik-adik semuanya untuk kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami bersama adik-adik kami untuk kami beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin kami, berkati kami, dan bukakanlah mata hati kami Bapa, agar kami semuanya boleh mendengarkan dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bila persiapkanlah adik-adik kami Bapa, sehingga mereka benar-benar siap dalam mendengarkan cerita tentang kebenaran Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus mengajar, Dia berada di sebuah rumah. Dia bersama dengan murid-muridnya dan juga orang yang banyak sekali. Bahkan di situ ada orang Samaria,
Bahkan juga ada orang Farisi dan juga para ahli Taurat. Mereka berkumpul di situ. Mereka yang berasal dari kota-kota yang lain, baik dari kota Galilea, kota Yudea, bahkan Yerusalem. Mereka berkumpul di situ untuk mendengarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Mereka dengan tekun mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena sesaknya dan penuhnya rumah itu, mungkin sampai di luar rumah pun banyak orang yang berkerumun untuk mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Pada saat Tuhan Yesus mengajar mereka, tiba-tiba datanglah sekelompok orang, adik-adik. Mereka datang sambil membopong atau memanggul orang yang sedang sakit. Orang itu lumpuh, adik-adik. Dia tidak dapat berjalan. Bahkan dia digotong dengan menggunakan tempat tidurnya, atau yang disebut sebagai talam, tempat orang lumpuh itu tidur. Mereka membawa ke rumah itu di mana Tuhan Yesus ada dan hadir situ. Tujuannya untuk apa, adik? Yaitu mereka minta Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tetapi apa yang terjadi, adik? Begitu mereka sampai di rumah itu, mereka tidak dapat masuk, adik. Karena rumah itu benar-benar penuh. Sehingga jalan masuk pun juga tertutup, adik-adik. Sehingga tidak ada celah, tidak ada rongga, tidak ada lubang untuk mereka bisa membawa orang yang lumpuh itu bisa datang dan masuk di mana Tuhan Yesus berada di dalam rumah itu, adik-adik. Terus bagaimana, adik-adik? Apakah mereka pulang membawa orang lumpuh itu pergi? Ternyata mereka tidak pulang dan tidak pergi, adik. Mereka tetap berusaha bagaimana agar orang yang lumpuh itu dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka percaya kalau Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Dan saat itu mereka membawa orang lumpuh agar dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berpikir dan mereka mencari cara, yaitu dengan cara mereka memanjat atap rumah dengan sambil menggotong orang yang lumpuh itu ke atap rumah, dan mereka membuka sebagian atap rumah yang kebetulan terbuat dari kayu, adik-adik. Dengan pelan-pelan dan hati-hati, orang-orang itu menurunkan orang yang lumpuh itu bersama dengan tempat tidurnya, dan pas berada di hadapan Tuhan Yesus di tengah-tengah ruangan itu, adik-adik. Kemudian mungkin orang-orang ada yang jengkel, apa-apaan ini? Mengganggu saja. Mungkin ada orang berkata begitu. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Hai saudaraku, karena imanmu, maka saat ini juga penyakitmu disembuhkan. Oleh sebab itu sekarang bangkitlah dan berjalanlah. Mendengar kata-kata itu, maka orang yang lumpuh itu dengan seketika dia bangkit, dia bangun, dan dia berjalan. Dan apa yang terjadi, adik? Dia disembuhkan dari penyakit lumpuhnya, dan dia dapat berjalan, adik. Kemudian apa yang dilakukan orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus tadi? Ia bersyukur, puji Tuhan, haleluya, aku disembuhkan, aku sekarang bisa berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku dari kelumpuhan yang selama ini kualami. Akhirnya apa, adik? Dia karena saking girangnya, dia berjalan dan dia keluar sambil mengangkat tilam tempat tidurnya itu, sehingga dia pergi, adik. Dan dia memperoleh sukacita. Ada yang kasih Tuhan Yesus. Dari cerita orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, ada 3 hal yang Lose akan bagikan kepada adik-adik. Apa itu, adik-adik? Yang pertama, yaitu tentang iman. Orang itu disembuhkan walaupun dia belum pernah bertemu Tuhan Yesus, tapi karena imannya, karena keyakinannya bahwa dia akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka oleh imannya itu ia disembuhkan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata,
Oleh karena imanmu, maka saat ini juga engkau disembuhkan dari penyakit lumpuhmu. Itu yang pertama tadi. Karena iman, orang lumpuh itu sembuh. Yang kedua, pada saat dia ingin masuk ke rumah itu, kan ada halangan, mereka nggak dapat masuk. Tapi mereka berusaha keras untuk bisa masuk ke dalam rumah, walaupun harus dengan cara memanjat rumah itu. Jadi yang kedua apa? Ada usaha. Ada kerja keras. Yang pertama iman, yang kedua dengan usaha atau kerja keras. Sehingga dengan kerja keras yang demikian membuat si lumpuh itu dapat bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga apa, Saudara? Mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu sehingga dia dapat berjalan kembali? Yaitu karena kasih, Adik-adik. Yaitu karena kasih, maka orang lumpuh disembuhkan dari kelumpuhannya. Tiga hal ini harus kita miliki, adik-adik. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, maka yang pertama kita harus punya iman yang kuat. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, bagaimana mungkin kita akan mencapai apa yang kita harapkan? Apa tujuan kita, adik-adik, hidup kita? Yaitu kita memperoleh apa? Keselamatan hidup yang kekal. Karena semua manusia di bumi nanti akan mati, adik-adik, termasuk Losok dan kita semuanya. Tetapi kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kematian itu sifatnya hanya tubuh kita saja, tapi roh kita, jiwa kita nanti akan dihidupkan oleh Tuhan Yesus dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus punya iman yang teguh. Demikian juga kalau kita sakit, adik-adik. Kalau kita sakit, apa yang pertama kali kita lakukan? Mungkin kita minum obat mungkin. Atau mungkin kita teriak minta tolong pada mama kalian. Kepada papa, mama sakit tolong. Itu mungkin adik-adik ya. Harusnya bagaimana, adik-adik? Pada saat kita sakit, harusnya kita minta pertolongan siapa? Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, entah kita sakit panas, sakit batuk, pilek. Yang pertama kita minta pertolongan Tuhan Yesus, kita berdoa, kita punya iman, kita doa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya dari penyakit saya, adik-adik. Jangan kita malah teriak, aduh sakit mama, tolong mama. Jangan, adik-adik. Tapi iman kita buktikan, yaitu kita berdoa dulu. Kemudian yang kedua, kita juga usaha, adik-adik. Selain kita berdoa, beriman, kita juga usaha. Mungkin kita akan dibawa oleh orang tua kita ke dokter. Dokter memberikan kita obat, nah kita minum obat itu. Itu sebagai sarana atau jalan Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit, adik-adik. Dan yang ketiga, adik-adik, setelah kita disembuhkan dari penyakit kita juga harus memberitakan, mengkabarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kepada saudara-saudara kita. Yaitu kita wujudkan kasih kita, nyatakan kasih kita kepada saudara kita. Karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Kasihnya yang begitu besar kepada kita, adik. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan dia mati, adik. Untuk siapa? Untuk kita orang yang berdosa ini, agar kita diampuni dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita tidak masuk neraka, tapi kita masuk surga. Karena apa? Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa-dosa kita, orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, adik-adik, pada saat ini mari kita semuanya wujudkan iman kita semakin teguh, semakin kuat kepada Tuhan Yesus. Minta tolong kepada Tuhan Yesus melalui doa. Kita juga harus kuat dalam bersekutu, dalam berdoa, dalam sekolah minggu. Itu adalah salah satu usaha untuk memelihara iman kita, adik, membaca firman Tuhan. Itu cara usaha kita agar iman kita semakin kuat. Dan jangan lupa kita juga mengasihi sama kita. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Orang-orang yang sedang menderita, orang yang sedang mungkin kesusahan, kita tolong sesuai dengan apa yang dapat kita lakukan. Teman kita mungkin sedang jatuh sakit, kita tolong mereka, adik. Jangan kita bersikap sombong, angkuh, masa bodoh. Itu bukan menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan yang baik dan yang benar, kita punya iman, kita juga punya usaha, kerja keras,
dan juga punya kasih yang sejati seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini memberikan kita kekuatan dan menolong kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh iman, yang penuh kasih, dan juga kita kuat dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang salah satu contoh orang yang telah Tuhan sembuhkan dari penyakitnya. Dia yang lumpuh, tapi karena iman kepada Engkau Tuhan, orang yang lumpuh itu disembuhkan dari penyakitnya dan dia akhirnya dapat berjalan. Demikian juga Tuhan, kami pada saat kami sakit, pada saat kami mengalami pencobaan, pada saat kami mengalami tantangan, kami mohon Tuhan menolong kami. Berkati kami semuanya Bapa. Pada saat ini jika ada di antara adik-adik kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dan berikan kekuatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lau Samargiono. Jadi inti dari firman Tuhan ini adalah adik-adik kita percaya bahwa Tuhan pasti selalu ada bersama kita, selalu menolong kita di situasi apapun. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, percaya saja. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis cepat-cepat minggu lalu. Ini dia. Jangan lupa di akhir ibadah akan ada kuis cepat-cepat dan bagi yang menang akan mendapatkan 3 voucher candy senilai Rp25.000. Adik-adik, ibadah telah selesai. Jangan lupa minggu depan jam 10 pagi adik-adik. Jangan telat loh. Bye-bye adik-adik.